Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semuanya tempat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah mengingatkan kepada kita siapa saja yang bertakwa kepada Allah nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Naim kata Allah dengan berbagai macam kenikmatan. Sebaliknya kata Allah, orang-orang yang ingkar dan kafir kepada Allah, Allah akan masukkan mereka semuanya ke dalam api neraka. Makanya Allah mengingatkan kepada Rasulullah, sengaja kata Allah orang-orang kafir kata Allah kami lulu mereka semuanya, dan Allah mengatakan inna kaidi, sungguh kata Allah tipu dayaku kata Allah sangat kokoh luar biasa. Kemudian pada ayat terakhir dari suratul Qalam Allah mengingatkan kepada Rasulullah fasbir li hukmi rabbik. Kemudian pada ayat 48 Allah mengingatkan kepada Rasulullah kalau kamu sudah tahu di mana tempat orang yang bertakwa dan di mana tempat orang-orang kafir dalam hidup apa kata Allah fasbir. Allah mengingatkan kepada Rasulullah sabar ya Muhammad. Di dalam ayat yang lain Allah mengingatkan kepada Rasulullah fasbir. Allah mengingatkan kepada Rasulullah sabar ya Muhammad kama sabar, sebagaimana sabarnya kata Allah ulil nabi-nabi kata Allah yang memiliki semangat. Sabar dia Nabi Nuh alaihissalam, sabar dia Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Allah mengingatkan kepada Rasulullah fasbir li hukmi rabbik. Makanya pada ayat 48 Allah mengingatkan sabar ya Muhammad untuk melaksanakan apa saja hukum yang ditetapkan oleh Allah kepadamu. Wala takun kasahibil. Kemudian Allah berikan kepada keterangan jangan sampai kamu niru kata Allah orang yang ada dalam perintah sahabat Nabi Yunus alaihissalam. Idnada rabbah. Allah mengatakan idnada pada saat dia berdoa kepada Allah wa waktu kata Allah dia dalam keadaan jengkel. Allah mengingatkan kepada Rasulullah sabar adanya orang yang mencela, adanya orang yang menentang biasa kata Allah dalam dakwah. Kemudian Allah mengingatkan jangan sampai kamu niru sahabat Nabi Yunus alaihissalam, karena umat jangan sampai tinggal oleh Nabi Yunus alaihissalam, dia yang dipenjara dalam perut ikan. Setelah itu baru dia menyadari apa, makanya Allah mengatakan idnada pada saat dia berdoa kepada Allah apa setelah dalam perut ikan Nabi Yunus mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dalam doanya dia berdoa kepada Allah ya Tuhan tidak ada Tuhan kecuali Engkau, subhanak maha suci Engkau, sungguh saya telah berbuat zalim. Jadi Allah mengingatkan sabar, jangan kesusu putus asa. Makanya Allah memberikan peringatan keras, wala takun kasahib,
jangan sampai kamu niru, kata Allah, siapa orang yang ada dalam perut ikan, laula antadarakahu ni'matun min rabbih. Kemudian Allah mengatakan, andaikan, kata Allah, dia tidak mendapatkan nikmat daripada Allah, lalu bila nescaya, kata Allah, dia akan dicampakkan oleh Allah di atas padang pasir yang tandus. Kata Allah, dia dalam keadaan tercela. Cuma Allah menyatakan, karena sayangnya Allah kepadanya, Allah mengatakan, fastabau rabbuh, kata Allah, kemudian Allah memilih kembali, faja'alahu min, dan dia, Allah menjadikan dia termasuk orang-orang yang soleh. Setelah dia Yunus menyadari kalau dia salah, melarikan diri dalam dakwah itu keliru. Adanya orang yang menentang itu biasa dalam kehidupan dakwah. Makanya Allah mengatakan, fasbir, sabar apa? Menjalankan apa saja hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada. Kemudian Allah berikan dia, jangan sampai kamu niru, kata Allah, siapa orang yang ada dalam perut ikan pada saat dia meninggalkan kaumnya karena dia merasa marah. Dia cari tak tahu, tinggal sama Nabi Yunus. Kalau ada murid ngomong biasa, tak boleh putus asa. Allah menyatakan dalam ayat ini, andaikan dia tidak mendapatkan nikmat daripada Allah, apa, kata Allah, dia akan dicampakkan oleh Allah di satu dataran yang selus. Dan dia, kata Allah, dalam keadaan tercela. Kemudian Allah menutup dengan kalimat fastabau rabbuh, kata Allah, kemudian dia, Allah memilih dia kembali, faja'alahu min, dan Allah menjadikan dia termasuk hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian pada penutup ayat Allah menyatakan kepada Rasulullah, wa iyyakadul ladina kafaru la yuzlikunaka bi absarim. Kemudian Allah menyatakan, bukan cuma mengejek dan mencela, apa, kata Allah, dan hampir-hampir orang-orang kafir membinasakan kamu, kata Allah, dengan pandangan mata mereka. Ini jahatnya mata. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ain, mata ini, kata Rasulullah, betul. Jangan gampang-gampang suka muji-muji, jangan. Kalau kita melihat ada sesuatu yang bagus, Allah mengajarkan, Rasulullah mengajarkan, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Rasulullah bersabda, siapa saja yang diberikan oleh Allah nikmat, anak atau apa saja, kemudian dia baca kalimat Masya Allah la quwata illa billah, insya Allah, kata Rasulullah, nikmat yang diberikan kepadanya akan terjaga. Karena kadang-kadang orang lucunya langsung sakit anak itu. Rasulullah mengatakan, andaikan ada sesuatu yang bisa menjadi takdir, kata Rasulullah, maka mata. Cuma cuma semua, kata dengan takdir dan ketentuan Allah. Supaya kita hati-hati. Allah mengatakan, orang-orang kafir bukan juga dengan tipe apa, sampai mereka berusaha untuk membinasakan Rasulullah dengan mata. Jadi ada orang yang memang matanya tajam. Pada suatu hari ada seorang jatuh pingsan. Kemudian kejadian dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya, kenapa orang ini sampai apa padanya itu belang pingsan dia. Kemudian diberitahu, ya Rasulullah, dan tadi pada saat dia mau mandi, dia buka baju. Orangnya putih luar biasa. Satu lu putihnya langsung belang dan orang itu jatuh pingsan. Kemudian Rasulullah tanya, siapa yang mengatakan begitu? Panggil orangnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa, kata Rasulullah, ada orang yang berusaha untuk membinasakan orang lain dengan pandangan matanya. Rasulullah mengatakan, al-ainu hak, kata Rasulullah, mata itu hak, betul. Tajam luar biasa. Jadi Rasulullah mengatakan, orang-orang kafir berusaha, terutama orang-orang Yahudi. Jadi mereka apa, kata Allah, wa iyyakadul ladina kafaru la yuzlikunaka bi absar. Allah mengatakan, dan hampir-hampir, kata Allah, mereka membinasakan kamu dengan pandangan mata mereka, pada saat mereka mendengarkan tuntunan Rasulullah. Jadi kadang-kadang pada saat Rasulullah ngajar itu sengaja mereka dengan apa, supaya tidak bisa bicara. Jadi kadang-kadang orang ceramah tidak sembunyi, jahatnya sering, terutama mata, kata Rasulullah. Di dalam Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain yaqul u'idukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wahama wa min kulli 'ainin lama wa yaqul hakadha kana Ibrahim yu'awwid Ishaq wa Ismail alaihi assalam. Di dalam Abdullah bin Abbas dia berkata, biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memperlindungkan kedua cucunya, karena ada orang-orang berusaha untuk membinasakan cucu Rasulullah dengan mata ini.
Rasulullah kalau ngangkat dua cucunya, Hasan sama Rasulullah cinta luar biasa kepada doa ini. Kalau diangkat, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, "U'iduk bi kalimatillahi tammah." Saya pelindungkan kamu kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitan, dari kejahatan apa saja perbuatan dan apa saja yang membahayakan. Kemudian yang ketiga, wa min kulli ainin lama, dan dari bahayanya pandangan matanya orang. Jadi jangan gampang-gampang orang lucu nih lara meniare. Tak boleh. Rasulullah mengatakan mata itu hak, kata Rasulullah, betul. Makanya Rasulullah kalau mengangkat cucu, karena terutama orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, ya apa yang bisa menyebabkan Rasulullah gelisah terbagi? Kadang-kadang cucu Rasulullah yang dihitungkan. Cucu Rasulullah selalu. Kenapa? Orang yang punya anak kadang-kadang anaknya gelisah macam-macam. Setelah main-main, lucu nih. Makanya Rasulullah mengatakan, jangan suka muji apa saja yang kamu lihat. Kalau kamu kagum, kamu zikir sebutlah. Siapa saja yang berzikir, insya Allah tidak akan terkena musibah. Rasulullah mengatakan, la yudhi, siapa saja yang melakukan, insya Allah tidak akan menimpa kepada orang berzikir. Kamu lihat, subhanallah. Tak perlu muji-muji yang tidak karuan semuanya. Jadi Rasulullah kalau mengangkat cucunya, orang-orang Yahudi terutama, ya apa cara membinasakan cucu Rasulullah dengan pandangannya Rasulullah? Ia berangkat cucunya digendong, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, "U'iduk bi kalimatillahi tammah." Saya pelindungkan kamu kepada Allah dengan apa? Semua kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanil wahama, dari apa saja segala gangguan syaitan dan apa saja yang membahayakan itu anak. Kemudian yang ketiga, wa min kulli ainin lama, kata Rasulullah, dan dari pandangan matanya orang. Makanya Allah mengatakan orang kafir bukan cuma dengan usaha, sampai dengan matanya mereka berusaha untuk binasakan Rasulullah. Tidak Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata pada suatu hari Rasulullah sakit demam, kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengeluh kepadanya. Kemudian malaikat mendoakan, bismillah ulqik min kulli syai'in yudhi wa min kulli hasidin wa ainin wallahu yashfi. Pada suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Rasulullah agak demam, badannya sakit. Kemudian malaikat datang, Rasulullah mengeluh. Kemudian malaikat mendoakan, bismillah, dengan menyebut nama Allah, saya akan meruqyah kamu ya Muhammad. Dari apa? Dari segala apa saja yang membahayakan kamu dan dari tiap orang-orang yang hasud. Karena ada orang-orang yang iri itu pada Rasulullah. Makanya Allah mengatakan, wa iyyakadul ladzi, dan hampir orang berusaha untuk membinasakan Rasulullah dengan segala macam cara, sampai dengan pandangan mata. Bi absarin, kata Allah, dengan pandangan. Lu orang ini kan ada lengahnya, namanya manusia. Kemudian kata malaikat, dan dari apa saja, dari orang yang dan dari pandangan mata. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sembuh. Jadi kadang-kadang panas meriang, enggak tahu apa sebabnya, enggak tahu. Kadang dari pandangan matanya orang, kata Rasulullah, hak al-ainu hak, kata Rasulullah. Dilan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anna Jibril ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fawaqahu muhtamman faqala ya Muhammad ma hadzal gham alladhi arahu fi wajhik qala al-Hasan wal Husain asabatuhuma ain qala sadaqa bil ain fa innal aina haqqun afala awatuhuma bi haula'il kalima qala wa ma hunna ya Jibril قال قل اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمة التامة والدعوات المستجابة عاف الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام يلعبان بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عودوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذه التعويذ فإنه لم يتعود فيتعود المتعوذ بمثلها. Di dalam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia cerita pada suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Dilihat oleh malaikat, Rasulullah agak sumpah luar biasa. Kemudian malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Muhammad, apa yang menyebabkan saya lihat kamu gelisah? Kenapa kok sedih? Rasulullah mengatakan, cucuku Hasan sama Husain kena matanya orang. Jadi orang-orang kafir jahatnya berusaha kalau tidak kena Rasulullah, cucu yang mau diganggu.
Jadi dua anak Rasulullah sakit, panas. Rasulullah namanya cucu yo. Yang katanya cucu ini nyunjuk jantung nih. Cucunya yang paling Rasulullah cinta luar biasa dengan dia. Tahu-tahu sakit. Yang biasa mainan langsung dua-dua sakit. Bayangkan Rasulullah dan sumpahnya menghadapi jahatnya orang-orang kafir. Jadi bukan cuma Rasulullah, sampai cucu Rasulullah. Ya apa cara mereka berusaha untuk membinasakan? Kemudian malaikat mengatakan, setelah Rasulullah mengatakan, malaikat tanya, apa yang menyebabkan kamu risau ya Muhammad? Rasulullah mengatakan, cucuku, kata Rasulullah, kena matanya orang. Kemudian malaikat mengatakan, saudara, betulkah, kata malaikat? Malaikat Jibril mengatakan, saudara, memang mata itu betul. Kemudian malaikat mengatakan, mau kamu saya ajari, kata malaikat, satu doa. Tidak ada orang yang membaca dengan doa ini, insya Allah Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Jadi Rasulullah diajari oleh malaikat Jibril, mau kamu tak ajari? Kata malaikat, afala awwatuma, kata malaikat, apa boleh ini anak saya perlindungan kepada Allah dengan kalimat ini? Kemudian Rasulullah tanya, apa itu yang Jibril diajari oleh malaikat bacaannya? Yaitu Rasulullah, malaikat mengajarkan kul, malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah, kamu baca ya Muhammad, Allahumma zat sultanil qadim wal man zat sultanil azim wal manil qadim zil wajhil karim waliyal kalimatid tamma wad da'awatil mustajabah. Kemudian tutup dengan kalimat, sembuhkan ya Allah, berikan kesehatan kepada cucuku Hasan dan Husin. Min amri, dari semua apa saja bahayanya dari kejahatan jin dan dari bahaya matanya orang. Setelah diajari oleh malaikat Jibril, kemudian doa itu dibaca oleh Rasulullah. Subhanallah. Besok pagi dua cucu Rasulullah sudah. Rasulullah kelihatan cucu nadolen dan senang. Kita putuni loro lah sumpah. Kelihatan dua cucu Rasulullah yang biasanya gembira, sakit dua-dua. Kemudian diajari oleh malaikat, baca ini. Rasulullah diajari, qul, apa doa? Siapa saja yang boleh, insya Allah Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Malaikat Jibril langsung ajari Rasulullah. Apa diajari? Kamu baca qul, Allahumma zat sultanil azim wal manil qadim zil wajhil karim waliyal kalimatid tamma wad da'awatil mustajabah afil hasan wal husain min anfusil jinni wa a'yunil ins. Kemudian kalimat ini baca oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah kelihatan dua cucu Rasulullah sudah main. Rasulullah merasa senang. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, "Awidu anfusakum." Rasulullah mengatakan, "Pelindungkan dirimu," kata Rasulullah, "dan istri-istrimu dan keluargamu dengan kalimat ini." Siapa yang membaca untuk dirinya, untuk istri dan anaknya, kata Rasulullah, insya Allah diselamatkan. Dan Rasulullah mengatakan, tidak ada perlindungan yang lebih besar dari doa yang diajarkan oleh malaikat ini. Jadi Rasulullah diajar langsung sama malaikat baca ini. Kata malaikat, Rasulullah mengatakan, lam yata'awil, tidak ada orang yang memperlindungan yang besar daripada perlindungan ini. Terutama dari bahayanya matanya orang ini. Orang kalau sudah matanya. Jadi Rasulullah mengingatkan, al-ainu hak, kata Rasulullah, mata itu hak. Sampai Rasulullah mengatakan, andaikan ada sesuatu yang bisa mendali takdir, kata Rasulullah, mata. Cuma supaya tersangking matanya seperti itu. Orang kalau jatuh langsung. Jadi kalau melihat sesuatu yang mengagumkan apa saja, orang ceramah bisa berhenti, tidak ngomong orang. Hebat, tirek. Makanya Allah mengatakan, kapan? Lama pada saat mereka berzikir dibaca oleh Rasulullah. Jadi di saat mereka dengan Rasulullah baca, sengaja di situ mereka akan mempermalukan Rasulullah. Jahatnya sehari. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Termasuk dari sihirnya mata ini, al-ainu haq. Rasulullah diajari oleh malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah? Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Awizu, pelindungkan dirimu." Kenapa? Jangan ada orang semua merasa siapa saja bisa kena. Makanya Rasulullah mengatakan, pelindungkan dirimu, dan istri-istrimu dan anak-anakmu. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak ada perlindungan yang bisa dari perlindungan yang diajarkan oleh malaikat ini. Rasulullah diajarkan baca qul, apa doanya? Allahumma zat sultanil azim wal manil qadim zal wajhil karim waliyal kalimatid tamma wad da'awatil mustajabah afil hasan wal husain min anfusil jinni wa a'yunil ins. Yang dibaca oleh Rasulullah.
Diajari oleh malaikat, subhanallah. Pagi Rasulullah kelihatan cucunya sudah lari-lari. Sudah sembuh, Rasulullah merasa senang. Baru Rasulullah mengajarkan kepada kita, pelindungkan dirimu. Karena ini kita keluar segala macam, ketemu orang macam-macam. Apa? Siapa yang berlindung kepada Allah, insya Allah selamat. Dan apa yang kedua? Istrimu dan anak-anakmu, kata Rasulullah. Titipmu sama Allah. Nah, kalau sudah berlindung titip sama Allah, insya Allah Allah akan menyelamatkan. Makanya penutup surat Qalam. Apa? Allah mengingatkan kepada Rasulullah, wa iyyakadul ladina kafaru la yuzlikunaka bi absar, dan hampir-hampir kata Allah, orang-orang kafir berusaha untuk membinasakan kamu ya Muhammad dengan pandangan mereka. Lamma sami'u dzikra, pada saat mereka mendengar Al-Qur'an dibacakan, wa yaqulun, dan apa kata mereka? Mereka mengatakan innahu lamajnun, mereka mengatakan itu Rasulullah gila. Jadi dengan berbagai macam upaya, kalau tidak kena dengan rayuan, sampai dengan mata mereka melakukan. Dan itu sudah diusahakan segala macam. Alhamdulillah Rasulullah selalu dilindungi sama Allah. Cuma yang sakit itu biasa. Makanya setiap kali terjadi langsung malaikat Jibril yang mendoakan Rasulullah. Kemudian Allah menuturkan kalimat wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Kemudian Allah mengatakan, dan tiada Al-Qur'an kata Allah mereka jadikan zikir kata Allah peringatan untuk makhluk seisi alam. Jadi Allah membuka surat Nun, kemudian ditutup dengan kalimat Al-Quran peringatan untuk siapa? Lil alam. Siapa saja kata Allah makhluk-makhluk seisi alam ini. Jadi Allah mengingatkan kepada Rasulullah jahatnya orang kafir. Bukan kadang diperangi itu sampai dengan mata. Jadi kadang-kadang orang pada saat tengah-tengah ceramah atau subhanallah, urok kori ada gitu. Ngaji di ngono. Siapa? Gara-gara yang berbuat orang Islam. Cek kontingen ini dia menang. Gara-gara ngono sampai sihir-sihiran. Makanya Allah mengingatkan, bukan dulu Yahudi jago gitu-gitu. Orang Yahudi hebat dengan mata. Ya apa caranya mereka bisa untuk membinasakan Rasulullah? Makanya Rasulullah mengajarkan beliau, siapa yang berlindung kepada Allah insya Allah selamat. Sombong ini aku jangan menyombongkan diri. Kalau kita menyombongkan diri selepas sama Allah binasa. Makanya Rasulullah mengatakan, "Auwidu anfusakum." Rasulullah mengajarkan, melindungkan dirimu kata Rasulullah, dan istri-istrimu dan anak-anakmu. Karena istri kita bakal kemana kan tidak tahu. Atau anak kita orang Yahudi itu sampai cucu Rasulullah, bukan anaknya, cucunya. Orang tua kalau kelihatan anak sakit, istri sakit atau cucu kan sumpah. Jadi makanya malaikat Jibril kelihatan Rasulullah mau mukanya sumpah sedih. Ditanya kenapa? Kata Rasulullah cucu itu sakit. Dan kena matanya orang. Tahu Rasulullah ini sengaja orang. Ya apa cara akan membinasakan cucu Rasulullah Hasan Husain. Kemudian malaikat mengajarkan kepada Rasulullah doa tadi. Setelah itu Rasulullah membaca, alhamdulillah setelah waras cucunya. Sudah yal'aban, bermain-main. Rasulullah lihat cucunya lari-larian, tenang Rasulullah. Makanya Allah mengatakan, jadi bukan diperangi secara api sampai dengan sir yang orang tidak kelihatan. Rasulullah mengatakan al-ainu hak. Makanya Rasulullah mengatakan, man sahara faqad kafar. Siapa saja yang melakukan perbuatan sihir kafir kata Rasulullah. Dan apa hukuman tukang sihir? Rasulullah mengatakan haddus sahir betul. Siapa saja yang melakukan sihir itu hukumannya dibunuh dalam Islam. Karena orang bisa jadi gila dan orang semuanya. Jadi orang sengaja kadang-kadang dengan matanya. Ada yang orang yang gini, yang matanya memang tajam untuk membinasakan orang lain. Makanya Allah mengatakan orang-orang kafir berusaha ya apa akan menggelincirkan Rasulullah, membinasakan Rasulullah dengan matanya. Kapan? Lamma sabi, pada saat mereka mendengarkan itu. Di dalam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min ainin aw hammatin aw damin la yarqa. Di dalam Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ruqyah kata Rasulullah kecuali dari mata ini. Jadi orang yang mau ngobatin jampi, ruqyah itu nyawuk di sini kata Rasulullah, terutama dari matanya orang jahatnya. Jadi orang-orang yang demikian sengaja, bukan cuma orang biasa, sampai Rasulullah mau digitukan. Apa salahnya Rasulullah ngajari kebaikan sampai begitu? Tak kena Rasulullah jujur.
Itu namanya orang tua kalau kena anak sakit atau cucu kan sumpek. Kalau sudah sumpek nggak bisa mikir. Makanya malaikat dibicarakan dia, kenapa ya Muhammad kok sumpah? Kata Rasulullah, cucu kasihan sama cucu. Rasulullah cintanya sama cucunya luar biasa. Kemana saja selalu digendong oleh Rasulullah dan selalu Rasulullah memperlindungkan kepada Allah. Namanya anak kan ada anak, dolenan segala macam. Makanya Rasulullah mengatakan ruqyah. Apa kata Rasulullah terutama dari pandangan mata orang ini? Allah mengingatkan pada penutup wa ma huwa, dan apa kata orang kafir? Wa yaquluna inna, dan mereka orang-orang kafir mengatakan sesungguhnya Rasulullah itu majnun, orang yang gila. Allah menuturkan kalimat wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Kemudian Allah mengatakan dan tidak ada Al-Quran, kata Allah melainkan apa? Zikir jadikan oleh Allah sebagai peringatan. Al-Quran diturunkan oleh Allah zikir sebagai peringatan lil alamin, kata Allah, untuk makhluk sisi alam. Allah marhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.